Oke. Jadi ini ya, kita kenalan tentang matriks dan jenisnya dulu. Ini materinya juga sudah saya upload di e-learning ya. Jadi kalau ini sih saya telat ya uploadnya, baru saya upload semalam. Kedepannya mungkin saya usahakan di minggu sebelumnya sudah di-upload. Jadi kalau hari sebelumnya atau malam sebelumnya kalian mau belajar dulu juga bisa ya, agar lebih mudah menangkap ketika di pertemuan berikutnya. Oke, jadi perkenalan matriks. Matriks itu kalian sudah kenal ya, seperti ini bentuknya. Ketika SMA kan ada ya, ini matriks. Kemudian matriks A, jadi matriks ini dinamakan matriks A. Ini ada ukurannya ya. Jadi ukuran matriks itu disebut dengan ordo. Ya, ordo. Jadi matriks A ini disebut dengan matriks A berukuran M kali N atau mempunyai ordo M kali N, gitu ya. Jadi matriks A ini mempunyai ordo M kali N. Nah, bagaimana kita lihat? Jadi M itu adalah banyaknya baris ya, yang hijau ini. Ini kan ada satu, baris 2, dan seterusnya ya. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Sampai baris ke M. Ya, jadi ada sebanyak M dikali banyak kolomnya ada berapa? 1, 2, dan seterusnya sampai sebanyak N. Gitu. Ya, jadi matriks A ini mempunyai ordo M kali N. Yaitu berarti untuk lebih mudahnya ordo itu ditentukan oleh banyaknya baris gitu ya dikali banyaknya kolom. Kemudian ini untuk penamaan setiap entry-nya ya. Jadi paling ujung, jadi misalkan kita punya matriks nih, paling ujung ini biasanya kita tulis sebagai A11 gitu. Maksudnya A11 ini adalah baris ke-1 gitu ya. Jadi A ini baris kolom ya. Jadi A11 berarti A baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian A12 berarti ini baris ke-1, kolom ke-2, dan seterusnya sampai A1N. Artinya ini berarti adalah baris ke-1, kolom ke N. Gitu ya. Kemudian ini ada A21, artinya adalah ini adalah entry dari baris kedua kolom ke-1 itu, kemudian A22 berarti entry dari baris kedua kolom kedua dan seterusnya sampai A2N. Berarti entry dari baris kedua kolom ke N. Itu ya. Dan seterusnya ke bawah sampai ternyata dia ada sebanyak M baris. Jadi di sini ini adalah AM1. Entry dari baris ke M, kolom ke 1. Kemudian berikutnya di sini berarti adalah AM2 ya, berarti entry dari baris ke M kolom kedua, dan yang terakhir di sini ya, berarti ini adalah AMN ya. Yaitu entry dari baris ke M kolom ke M gitu. Jadi misalkan saya punya matriks gitu ya, entry-nya adalah misalkan 3, 4, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 4, saya tambahin lagi deh, ini misalkan ya. Berarti matriks ini adalah matriks, misalkan ini saya namakan matriks B gitu ya. Misalkan matriks B adalah ini. Berarti matriks B ini adalah matriks berukuran berapa? Mempunyai ordo berapa? 3 kali 4. 3 kali 4 ya, baris kali kolom. B 3 kali 4. Biasanya ditulisnya seperti ini. B, kemudian bawahnya sini ya, ini 3 kali 4. Biasanya ditulisnya seperti itu. Ya. Berarti ini kalau kita tuliskan dalam bentuk A11 dan seterusnya, berarti A11, A12, A13, A14 gitu ya.
ya, dan seterusnya. Jadi entry dari A11 itu adalah 3 gitu ya. Entry dari A11 adalah 3, entry dari A12 adalah 4. Ini mohon maaf ya, tulisannya jadi agak berkelok-kelok ini soalnya pennya tertukar sama pennya teman. Nanti saya ya. Jadi A12 isinya adalah ini berarti A12, ini A13, ini A14 ya. Ini A21, A22, A23, A24. Ini berarti A31, A32, kok A? B ya? Ini karena B ya, mengikuti ya. Ya nggak apa-apa sih, pakai A juga nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan mau pakai A ya ini berarti A32, ini A33, ini A34. Gitu? Sampai sini dulu pertanyaan silakan. Oke. Aman ya? Oke. Kemudian misalkan A dan B adalah suatu matriks yang misalkan ada dua matriks yang berbeda, matriks A dan matriks B, namun ukurannya sama. Ya, ukurannya sama artinya banyak baris dan banyak kolomnya itu sama antara A dan B. Nah, matriks A dan B tersebut itu dikatakan sama seperti ini. A sama dengan B jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Maksudnya apa? Maksudnya setiap unsurnya itu sama semua, gitu ya. Ya, jadi matriks itu dikatakan sama apabila ukurannya sama, ya, ukurannya sama dan entry-entry-nya itu juga sama persis, ya. Jadi ya matriksnya benar-benar sama persis gitu ya, nggak ada bedanya sama sekali. Itu dikatakan sama. A sama dengan B. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Jadi matriks juga ada macam-macam ya. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Yaitu adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama, n kali n. Ya, maksudnya bukan banyak barisnya, itu sama dengan banyak kolomnya. Ya, contohnya seperti ini, matriks B ini. Matriks B ini mempunyai 3 baris ya. 1, 2, 3, ada 3 baris. Kemudian banyak kolomnya juga ada 3. 1, 2, 3. Ya, jadi matriks tersebut dikatakan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Dengan entry-entry yang di tengah, di diagonalnya ini, yang diwarnai kuning ini disebut dengan unsur diagonal. Gitu ya, ini disebut dengan unsur diagonal. Jadi banyak istilah-istilahnya ya, jadi tinggal dihafalkan saja istilah-istilahnya. Matriks persegi yang seperti apa, unsur diagonal yang seperti apa. Berikutnya matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang semua unsur di bawah unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian adalah 0. Maksudnya bagaimana? Jadi kita punya unsur diagonal itu adalah ini ya. Ini kan unsur diagonal ya. Nah, jadi dikatakan segitiga atas apabila ini unsur di bawah unsur diagonalnya. Jadi ini di bawah diagonalnya berarti kan ini ya. Nah, ini nilainya adalah 0 semua. Jadi ini dikatakan matriks segitiga atas. Nah, kalau yang nolnya itu di atasnya diagonal, ini kan dia unsur diagonalnya ya. 0 di atas diagonal itu 0 semua, ya, 0 semua, itu dikatakan matriks segitiga bawah. Gitu. Jadi diagonalnya ada di bawah
0,0,0 itu berarti dikatakan segitiga bawah. Untuk mudah menghafalnya seperti itu ya. Diagonalnya ada di atasnya 0,0,0 berarti segitiga atas. Begitu. Kemudian matriks diagonal. Ya. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Ingat ya, matriks bujur sangkar yaitu atau matriks persegi itu adalah tadi yang di awal, yaitu matriks dengan ukuran n kali n. Ya, misalkan 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Ya, ini kan unsur diagonal. Ya, jadi entry selain unsur diagonalnya ini adalah 0,0 ya, 0, 0, 0, 0 semua. Itu disebut dengan matriks diagonal. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan matriks satuan atau lebih sering, biasanya saya lebih sering menggunakan ini ya, matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks diagonal. Ya, matriks diagonal itu kan tadi ya, yang unsur selain unsur diagonalnya adalah 0. Tetapi kalau matriks identitas itu unsur diagonalnya satu semua. Gitu ya, satu semua. Itu disebut dengan matriks identitas. Jadi di unsur diagonalnya satu semua, sisanya 0. Ya, sisanya 0 semua. Oke. Sekarang kita masuk ke, kalau tadi jenis-jenis matriksnya sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke bagian lain dari matriks, yaitu transpos. Ini mungkin sudah pernah di SMA ya, transpos matriks. Matriks transpos atau transpos matriks diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom seletak atau sebaliknya. Ya, notasinya adalah AT. Berarti misalkan kita punya A itu adalah 2, 1, 3, min 2, min 1, 0. Berarti AT-nya tinggal kita balik ya. Nah, seperti ini ya. AT, A transpose. Tinggal kita balik saja. Yang tadinya jadi baris sekarang menjadi kolom. Jadi ini kan baris satu ya. Ini kolom satu yang tadinya menjadi kolom sekarang menjadi baris. Jadi ini sekarang menjadi baris satu, yaitu 2, 3, min 1. Ini adalah kolom kedua, berarti yang tadinya kolom sekarang menjadi baris kedua. 1, min 2, 0. Masih mudah ya ini, di SMA ada sepertinya. Nah, kemudian apabila A itu sama dengan AT, kalau contoh yang di atas kan A-nya tidak sama dengan AT ya, berbeda ya. Ukurannya saja sudah berbeda. Yang A-nya ukurannya 3 kali 2, yang A transpose ukurannya 2 kali 3. Sudah berbeda ya, jelas berbeda. Nah, apabila A itu sama dengan A transpose, tadi ya, kalau sama dengan itu berarti betul-betul sama, ukurannya sama, entry-nya juga sama. Maka matriks A-nya itu dikatakan matriks simetri. Contohnya gini ya. Nah, ini 2, 1, 1, 3. Oke. Nah, ini kenapa dikatakan matriks simetri? Karena kalian bisa tentukan bahwa A transpose-nya adalah, misalkan ini adalah kolom 1 ya. Ini kolom 1 berarti menjadi baris 1. Jadi ini ya. Kemudian ini kolom kedua yang tadinya kolom menjadi baris. Jadi 1, 3. Nah, hasilnya sama persis ya. A sama dengan A. T. Sama persis. Sehingga matriks A ini dikatakan matriks simetri. Oke. Kemudian kita masuk ke operasi matriks. Ya, beberapa operasi matriks yang akan kita pelajari nanti ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks di SMA sudah pernah, kemudian perkalian, ya,
Perkalian itu ada perkalian skalar dibagi menjadi dua ya. Ada perkalian skalar dengan matriks, kemudian ada juga perkalian antara matriks dengan matriks. Perkalian skalar ini maksudnya skalar ini adalah suatu angka ya. Jadi misalkan angka 3 dikalikan dengan matriks 1, 2, 2, 3 misalkan seperti itu ya. Itu disebut dengan perkalian skalar. Ini adalah skalar. Skalar itu kan suatu angka gitu ya, konstan gitu ya, dikali dengan matriks. Atau nanti kita belajar juga perkalian matriks dengan matriks. Dan yang terakhir, yang ini mungkin baru dan perlu perhatian khusus di sini karena baru banget ya, itu adalah operasi baris elementer atau biasa disingkat dengan OBE. Ya, biasanya saya pakai OBE, operasi baris elementer. Kalau penjumlahan mudah ya. Oke. Contoh, misalkan A matriks A, B, C, D ditambah E, F, G, H, hasilnya adalah ya tinggal dijumlahkan unsur-unsur yang bersesuaian. Maksudnya unsur-unsur yang bersesuaian adalah unsur yang misalkan unsur di A11 gitu ya. Berarti ini kan A11 ditambah A11 gitu. Kemudian A12 ditambah A12 gitu ya. Jadi A plus E yang ini, kemudian B plus F. Jadi tinggal ditambahkan saja C plus G gitu. Kemudian D plus H ya. Jadi kalau ini pakai huruf, kalau contoh, jadi secara umum seperti ini ya, secara umum rumusnya seperti ini. Tetapi secara khusus, kalau misalkan ada contoh soal 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7, 8, hasil penjumlahannya tinggal dijumlahkan masing-masing unsur yang bersesuaian. 6 gitu ya, ini dengan ini 8, ini dengan ini 10, kemudian ini dengan ini 12. Gitu ya. Nah, syarat, tadi ketinggalan ya. Ada syaratnya ya. Penjumlahan berlaku juga untuk pengurangan juga sama. Ya, pengurangan juga sama. Ya, ada syaratnya. Kalau pengurangan ya tinggal dikurangin ya. Sama persis, tinggal dikurangi di unsur yang bersesuaian saja. Nah, tetapi pengurangan dan penjumlahan matriks itu ada syaratnya, yaitu kedua matriksnya itu harus berordo sama. Ordo tadi ukuran ya, ukurannya harus sama. Kalau tidak sama, artinya tidak dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Ya, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa juga dikurangkan. Jadi ordonya atau ukurannya harus sama. Ini kan sama ya, ini 2 kali 2 gitu, ini juga 2 kali 2 gitu ya. Hasilnya pun ordonya juga sama, 2 kali 2 juga ya. Ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Sekarang masuk ke perkalian ya. Yang pertama perkalian skalar dulu ya, skalar dengan matriks. Jadi secara umum kalau misalkan kita punya suatu skalar K dikali dengan matriks P, Q, R, S, tinggal kalikan masing-masing unsurnya dengan K. Jadi hasilnya adalah KP, KQ, KR, KS. Gitu ya. Contoh misalkan 3, secara khusus misalkan kita punya 3 kali 1, 2, 3 misalkan, dari hasilnya adalah 3, 6, 9 gitu ya. Yang kedua perkalian yang berikutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Ya, ini ada syaratnya. Misalkan A itu berordo P kali Q, B-nya berordo M kali N, gitu. Jadi kalau A dikalikan dengan B itu ukurannya, si ini tuh harus sama dengan ini ukurannya. Jadi banyaknya kolom di matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks B. Itu ya. Q harus sama dengan M.
Dan hasil perkaliannya adalah P kali N. Kalau B kali A, mudahnya seperti ini. Mudahnya seperti ini. Kalau kalian bingung membaca ini, mudahnya seperti ini. Jadi misalkan A berukuran 2 kali 3 misalkan. Ingin kita kalikan dengan matriks B. Nah, ukurannya matriks B ini berarti harus 3 kali sesuatu, bebas ya. Ukurannya berarti yang ininya itu harus sama dengan ini. Banyaknya kolom A itu harus sama dengan banyaknya baris di B. Ya bebas, ini mau 3 kali 4 boleh, 3 kali 5 boleh, dan seterusnya. Dan hasilnya, hasil kalinya, misalkan saya katakan matriks dari hasil perkaliannya itu adalah C, maka ukuran dari matriks C ini adalah, gampangnya kalian tinggal hilangkan ini. Ya, yang sama ini kalian hilangkan, berarti tinggal 2 kali 4. Gitu. Ya, mudahnya seperti itu. Nggak jalan. Nah, misalkan seperti ini, ini contohnya ya, sudah diberikan contohnya. Misalkan kita punya matriks A, B, C, D, E, F, ini berarti kan ukurannya 2 kali 3. Artinya, kalau kita ingin kalikan dengan B, haruslah B ini berukuran 3 kali sesuatu yang bebas ya, sesuatunya bebas. Kalau di sini 2, boleh saja. Ya. Nah, sekarang adalah cara mengalikannya. Ini di SMA juga sudah pernah, nanti kalian bisa cek-cek lagi ya. Secara umum, kalau misalkan matriks A-nya adalah A, B, C, D, E, F, matriks B-nya adalah P, S, P, Q, R, S, T, U, seperti ini. Caranya adalah ini, baris pertama kalikan dulu dengan kolom pertama. Kemudian dijumlahkan. Jadi A kali P, gitu ya, AP, ditambah B kali Q, ditambah C kali R. Letakkan di unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua di baris pertama. Ini kan masih baris pertama ya, sesuaikan saja. Kalau misalkan ini kan A11, artinya baris pertama, kolom pertama. Ya sudah, berarti kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Kalau di sini kan A12 gitu ya. Berarti kalikan baris pertama, ini ya, baris pertama dengan kolom kedua. Ya, berarti AS ditambah BT ditambah CU. Kalau ini A21 berarti kalikan baris kedua, ini, baris kedua dengan kolom ke-1. Ini ya. Berarti DP ditambah EQ ditambah FR. Dan yang terakhir ini adalah A22. Berarti kalikan baris kedua dengan kolom kedua. Ini baris kedua, kalikan kolom kedua. Ya. D, S ditambah E, T ditambah F. Ya, taruh di sini. Itu. Kemudian, ini sepertinya terakhir untuk operasi matriks ya. Ada sifat-sifatnya, ada 4 sifat di sini. Jadi kalau misalkan kita menjumlahkan, misalkan A ditambah B, itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Ini sifat-sifat saja ya. Contohnya gini, misalkan kita ingin menjumlahkan suatu matriks ini, ditambah 5, 6, 7, 8, gitu ya, misalkan, itu otomatis hasilnya akan sama dengan 5, 6, 7, 8 jika ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi berlaku sifat komutatif. Ya, dibalik A tambah B akan sama dengan B ditambah A. Kemudian kalau A ditambah B plus C, jadi B plus C-nya ini kita hitung dulu, kita jumlahkan dulu, baru hasilnya dijumlahkan dengan A, itu hasilnya akan sama dengan jika A dan B-nya ini kita jumlahkan dulu, baru ditambah dengan C. Gitu. Kemudian kalau ada alfa, alfa ini skalar ya. Alfa di sini itu adalah skalar. Oh, ini sudah diberitahu di sini. Ya. A, B, C adalah matriks berukuran sama.
alfa dan betanya adalah unsur bilangan real, skalar. Maksudnya angka sembarang ya. Misalkan 5, 10, 15, 17, 20, dan lain-lain. Ya, sembarang angka. Jadi kalau misalkan ada suatu skalar dikalikan dengan matriks A ditambah B, jadi A dan B-nya ini kita jumlahkan dulu, baru dikalikan dengan skalarnya ini, itu akan sama dengan hasilnya apabila kita menghitung alfa dikalikan dengan matriks A, ya. Jadi matriks A-nya kalikan dulu dengan skalarnya, kemudian matriks B kalikan dulu dengan skalarnya, baru dijumlahkan. Itu nanti hasilnya akan sama. Dan yang terakhir, apabila kita punya suatu skala, misalkan ini 3, ini 5 misalkan. Bebas ya, angka berapapun. Misalkan dikalikan suatu matriks A, gitu. Ini hasilnya akan sama dengan jika A-nya kita kalikan dengan skalar alfa, kemudian A-nya kita kalikan dengan skalar beta. Ya, ini berarti A-nya kan, alfanya kan 3 ya, betanya adalah 5. Gitu, kemudian dijumlahkan, itu hasilnya akan sama. Ini beberapa sifat saja, ya, sifat-sifatnya. Oke, contohnya ini nanti kalian bisa baca ya, contoh. Contoh, ini perkalian. Tentukan, di sini sih sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan jawabannya. Tadi coba kita kerjakan bersama-sama. Jadi misalkan A adalah 2, 1, 3, min 2, min 1, 0. Kemudian tentukan A kali A transpos dan A transpos kali A. Gitu ya. Satu deh, salah satu dari kalian. Siapa coba? Helmi Sandra. Helmi? Ya, Bu. Oke. Jadi dari sini A transposnya apa, Helmi? 2, Sini 3, min 1. Oke, terus di sini? 1, min 2, 0. Oke. Kemudian A kali A transpos. Berarti 2, 1, 3, min 2, min 1, 0 dikalikan dengan 2, 3, min 1, 1, min 2, 0. Oke, sama dengan. Berarti mana kali mana dulu? 2 kali 2 dulu. Berarti baris 1 kali kolom 1 ya. Jadi Iya. 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Gitu ya, Helmi? 1. Ya, Jadi 1 kali 1. 5. Oke, kemudian sebelahnya? Terus 2 kali 3 tambah 1 kali min 2. Jadi berapa? Jadi 4, Bu. Oke, terus yang paling kanan? 2 kali min 1 tambah 1 kali 0, min 2 berarti. Min 2. Oke, terus bawahnya? 6. 6 dari mana? Oh iya betul, 6 terus? Kali ditambah min 2 kali min 1. Berapa itu? 4 berarti. 4. Oke, terus? 9, 13 terus, Bu. 13, terus? Min 3. Oke. Sini? Min 2. Min 3. Oke. Terus 1. Oke, terima kasih Kami. Sama-sama, Bu. Yang lainnya ada pertanyaan yang dikerjakan oleh Helmi, ada yang masih bingung? Dengan cara yang sama, yang bagian B juga bisa kalian kerjakan ya. Jadi AT dikalikan A. Nanti kalian cek, apakah A kali A transpos itu sama dengan AT dikali A? Sama nggak? Gitu ya. Kalian cek nanti di rumah ya. Di rumah. Setelah ini bisa kalian cek sendiri. Apakah sama? Harusnya jawabannya adalah tidak sama. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu bersifat komutatif, artinya
misalkan seperti ini, itu akan sama dengan jika dibalik, ini ya. Tetapi kalau perkalian, itu tidak sama dengan, ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kalian mengalihkan A dulu dikalikan dengan AT, itu akan berbeda jika kalian kalikan AT dengan A. Jadi kalau perkalian itu posisi mempengaruhi. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke OBE. Operasi baris elementer. Oke. Oke, kita masuk ke OBE ya. Operasi baris elementer atau OBE. Jadi, operasi baris elementer itu intinya adalah kan dalam suatu matriks itu kita punya baris, punya kolom, punya unsur-unsur di dalamnya. Itu kita bisa melakukan perubahan, misal menukar baris, mengalihkan, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan operasi baris elementer. Tetapi yang boleh dilakukan ketika kita mengoperasikan, ya, ketika kita mengoperasikan suatu matriks, yang boleh dilakukan itu hanya 3 ini, hanya 3 ini. 1, 2, 3. Yang pertama adalah pertukaran baris. Jadi menukar baris. Misalkan contohnya ya. Contohnya matriks A itu min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4 itu kita boleh melakukan pertukaran baris. Misalkan baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Ya, cara penulisannya seperti ini. B1 panah kiri panah kanan B2 itu artinya baris 1 ditukar dengan baris kedua sehingga kita peroleh 1, 2, 3, min 3, min 2, min 1. Untuk baris ketiganya tetap 0, 2, 4. Contohnya seperti itu ya, pertukaran baris. Bebas ya, pertukaran barisnya bebas. Boleh baris mana saja yang ditukar. Baris 1 ditukar dengan baris ketiga juga boleh, 2 dengan 3 boleh, manapun boleh. Ya, yang penting kalian tukar ya salah ya baris 1. Tapi kalau kalian melakukan berkali-kali juga boleh. Misalkan baris 1 kalian tukar dengan 2. Kemudian baris 2 kalian tukar dengan 3. Nah, seperti itu juga boleh. Artinya posisi baris itu boleh berbalik-balik ya. Posisinya boleh tukar-tukar asalkan entry-nya tetap sama ya, tetapi kita hanya menukar baris-barisnya aja. Terus yang kedua yang boleh kita lakukan kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol ya. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Bayangkan dulu ya, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi suatu baris ya, baris manapun itu dikalikan dengan suatu konstanta, angka sembarang ya, sembarang angka selain 0 ya, selain 0. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi misalkan A, kita punya A-nya ini, beda lagi matriksnya ya. Misalkan kita punya contoh soal matriks A-nya 4, min 4, 0, min 4, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Kita ingin mengalihkan baris 1 dengan 1/4. Ya, cara menulisnya seperti ini ya. 1/4 B1, baris ke-1. Artinya adalah kita kalikan baris 1 dengan 1/4. Ya, tinggal dikalikan saja dengan 1/4, berarti ini menjadi 1, ini menjadi min 1, ini menjadi 0, gitu ya. Ini dibagi 4 menjadi min 1. Sedangkan baris-baris lainnya tetap. Ya, itu yang dimaksud dengan melakukan perkalian suatu baris dengan apa tadi? Bilangan skalar, gitu ya, sembarang angka. Cara penulisannya seperti ini. Boleh saja ya, boleh mau kalian kalikan dengan angka berapa saja boleh. Ya, dan baris mana yang ingin kalian kalikan juga boleh-boleh saja. Ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian saya kembali ke slide atasnya ya.
Ini tadi sudah ya. Sampai sini dulu deh. Ada yang ingin bertanya dulu? Oke. Yang ketiga yang boleh kita lakukan adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris. Ya, penjumlahan dari hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol dengan baris yang lainnya. Ya, kalau misalkan kalian nggak paham kalimat di nomor 3 ini, intinya adalah seperti ini contohnya. Ya. Jadi, kita menjumlahkan, jadi tadi kan yang boleh kita lakukan di poin 2 adalah mengalihkan suatu baris dengan suatu angka, gitu ya. Nah, yang poin 3 tadi itu adalah menjumlahkan suatu baris yang sudah dikalikan dengan suatu angka dengan baris yang lainnya. Gitu. Jadi ini cara membacanya adalah baris 1 kita kalikan dengan min 2 ditambah dengan B3. Coba kita lihat ya. Baris 1 itu kan adalah 1 min 1, 0 min 1. Kalau kita kalikan min 2, berarti ini adalah min 2, ini berarti 2 gitu ya. Ini 0, ini 2. Kemudian ditambahkan dengan baris ketiga. Tambahkan dengan baris ketiga. Ini ya. Berarti min 2 ditambah 2. Ya, ini salah ini harusnya ya. Min 2B1 ditambah B3. B3 berapa? 2 min 1, 1, 3. Nah, ini ada yang saya salah tulis ini. Bentar. Lalu tambahkan pada baris 1 min 1. Oh, ini nih. Ini ya, min 2 ditambah 2 itu berarti berapa? 0 ya? 0. Nah, ini harusnya seperti ini. Saya ralat ya, harusnya seperti ini. Ini nanti saya betulkan. Ini harusnya ini. Ya. Ini yang baris kedua dan baris ketiga tetap. Jadi 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Gitu ya. Nah, baris yang pertama ini baru ini ya. Min 2B1 ditambah B3. Berarti min 2 ditambah 2, 0. Kemudian 2 ditambah min 1, 1. Gitu. Kemudian 0 ditambah 1, 1. Kemudian 2 ditambah 3, 5. Gitu ya. Ini harusnya ini. Gitu. Jadi, tapi tidak selalu seperti ini ya, mengoperasikannya boleh bebas saja. Misal kalian ingin mengoperasikan 3B1 ditambah 2B3, boleh saja. Nanti letaknya hasilnya adalah di baris yang pertama. Misal kalian ingin merubah, kalau kayak tadi ya, ini kan yang berubah adalah di baris yang pertama. Misal kalian ingin merubah yang baris ketiga, misalkan ingin kalian rubah. Berarti yang kalian operasikan di awal adalah di ininya, baris tiganya. Misal kalian ingin 2 baris 3, 2 kali baris 3 dikurangi misalkan. Boleh saja ya, dikurangi dengan 1/4 B1. Boleh saja. Nanti ini letaknya yang berubah adalah di B3. Sedangkan baris 1, baris 2-nya tetap. Gitu. Seperti itu tentang OBE, operasi baris elementer. Pertanyaan dulu. Oke. Oke, mungkin sebelum ke sini kita latihan dulu ya. Oh, ternyata masih agak lumayan banyak. Oke. Oke,
Oke, coba kita latihan dulu untuk OGE yang tadi yang sifat ketiga mungkin ya, yang masih ada ini, misal. Nah, misalkan saya punya matriks seperti ini. Misalkan saya punya matriks 2, 4, 8, 3, 6, 3, 0, 1, 2, misalkan. Kemudian saya ingin melakukan operasi dengan cara 1/3B2 misalkan ditambah B1 misalkan. Ada yang mau mencoba? Mencoba saja, nggak apa-apa, jangan khawatir salah. Buat latihan biar semakin paham. Saya boleh, Bu. Oke. Bentar. Mau lihat ini. Oh iya, ternyata listriknya mati. Bentar. Udah nyolok ternyata tadi. Nyolok sih tapi mati listriknya. 3. Oh, semuanya. Belum. Ini udah. Aduh. Oke, siapa tadi? Lupa. Tadi siapa? Mahen gitu, bukan. Siapa tadi yang mau coba? Oh, kok jadi nggak ada orangnya? Mana tadi? Enggak. Saya, Bu. Oke. Mahendra kan ya? Oke, Mahendra. Jadi 1/3 dikali 3. Saya mute. Oke, ulangi lagi Mahendra. 1/3. 1/3 kali 3. Bisa langsung nggak? 1/3 kali 3 itu berapa? 9. 1/3 kali 3, 9. Ini buat 1. 1 ditambah B1, berarti tambah berapa Mahendra? Tambah 2. Jadi 3. berarti letakannya di baris keberapa di sini? Baris kedua, ya, Bu. Oke, betul. Berarti ini 3 tadi ya. Terus habis itu? Di sini? 1/3 kali 6. Berapa? 6. 1/3 kali 6? Kok 6? 1/3 kali 6 berapa? Mahendra? 6, 2. 2 terus ditambah dengan 2 ditambah 4. Ya, 6. Oke. Terus yang paling kanan? Kemudian 1/3 kali 3 ditambah dengan 8, jadi 9. 9. Oke. Sisanya baris 1 dan baris 2. Gimana? Sepertiga dikali dengan 3 ya. Kalau baris 1 dan baris ketiganya berarti tetap dong, ya enggak? Kan tidak dioperasikan. Yang dioperasikan hanya baris keduanya saja. Artinya baris lainnya ya nilainya tetap. Berarti 2, 4, 8, 0, 1, 2. Yang berubah hanya di baris kedua saja.
Gitu ya, Mahendra. Ya, Bu. Oke. Haki, mana Haki? Masih bingungnya di mana Haki? Oh, ini contohnya. Contoh yang bagian ketiga ini. Coba Haki, saya berikan soal, coba Haki yang coba kerjakan. Misal 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, misalkan. Ini contoh yang tadi ya, contoh yang ketiga tadi, poin ketiga. Ini misalkan saya ingin melakukan 2 kali B3 ditambah B2 misalkan. Haki, kira-kira paham 2B3 tambah B2 maksudnya gimana Haki? Logikanya itu 2 kali 3. 2 kali baris ketiga Ya, ditambah tambah 2. tambah baris kedua gitu kan. Heeh. Nah, terus coba, jadi nanti hasilnya diletakkan di mana? Hasil dari 2 kali B3 ditambah B2. Baris kedua mungkin. Diletakkan di baris ketiga. Sesuaikan dengan yang pertama kali. Oh, angka-angkanya. Oh, Ini nanti letakkan di baris ketiga. Oke, sekarang berapa berarti? 2 kali B3. B3 kan ini ya. Operasikan unsur yang pertama dulu. 2 kali baris ketiga kan ini. Berarti 2 kali 2 Ya. gitu. Ditambah dengan baris kedua. Baris kedua kan ini ya. Ya, berarti 2 dikalikan 2 ditambah dengan 1. Berapa jadi? 3. Kok 3? 2 kali 2 berapa? Oh, 4. Tambah 1? 5. 5. Terus yang berikutnya, coba Haki hitung jadi gimana? 2 kali 1 kali 2. Berarti kan ini ya Haki, 2B3, berarti 2 kali 1 ditambah 2 mungkin. berapa? 2. 2 kali 1 kan 2 tambah 2? 4. 4. Terus yang terakhir, coba Haki sendiri, jadi bagaimana? 2 kali 2 2 tambah kali 2 tambah 3. 3. Berapa tuh? 2 kali 4, 7. 7. Sisanya baris ke-1 dan baris keduanya bagaimana ini? Sama. Sama. Okay. Oke. Sekarang udah paham Haki? Paham. Yang lainnya? Pertanyaan? Oke. Saya lanjutkan ya. Kami ada pertanyaan? Bu, itu kalau untuk pengurangan berarti nggak berlaku ya? Berlaku juga, boleh juga. Misal tadi ini, misal saya ingin melakukan 2 B3 min B2 gitu juga boleh saja. Pengurangan juga boleh. Jadi mengapa di sini itu pengurangan tidak dituliskan? Kenapa kok hanya tulisannya penjumlahan saja gitu? Karena pengurangan ini juga didefinisikan sebagai penjumlahan. 2B3 min B2 itu kan artinya adalah 2B3 ditambah min 1 kali B2. Gitu ya sebetulnya. Jadi kalau di matematika kadang pengurangan itu tidak disebutkan secara gamblang karena ya pengurangan itu ya bentuk perkalian gitu ya. Bentuk penjumlahan juga yaitu penjumlahan dari perkalian min 1. Gitu. Jadi ya pengurangan juga berlaku di sini sebetulnya. Gitu ya Rani. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kemudian sekarang kita mengenal ini ya nama-namanya. Jadi misalkan kita punya suatu matriks seperti ini, baris
pertama dan baris kedua, ya ini, itu dinamakan baris tak nol. Karena ya ada angka tidak nolnya, itu maka dikatakan baris tak nol. Gitu ya. Pokoknya kalau dia mempunyai unsur yang tidak nol, baris kedua juga dikatakan baris tak nol karena dia punya 3, punya 1, yang mana dia bukan nol ya. Berarti dia dikatakan baris tak nol. Kalau baris ketiga baru dinamakan baris nol, gitu ya. Karena semua unsurnya adalah nol. Jadi kalau semua unsurnya nol itu dikatakan baris nol. Sedangkan kalau tidak semua unsurnya nol, itu baru dikatakan baris tak nol. Ya. Kemudian, nih, angka 1 di sini, ini dikatakan unsur pertama tak nol. Maksudnya, ini kan tidak nol semua ya, di baris 1 ini kan tidak nol semua. Nah, yang paling depan ini kan unsur pertama, gitu. Jadi dia dikatakan unsur pertama tak nol. Jadi kayak bilangan pertama yang enggak nol gitu, unsur pertama yang enggak nol. Sedangkan di baris kedua yang dinamakan unsur pertama tak nol adalah 3. Karena ya dia yang pertama kali enggak nol gitu ya, sedangkan depan-depannya kan nol semua. Jadi unsur pertama tak nolnya adalah 3. Gitu ya. Terus kemudian 1 utama ya. Bilangan 1 pada baris pertama kolom pertama ya. Jadi ini ya, baris pertama kolom pertama itu dikatakan 1 utama. Ya, 1 utama. Jadi kalian hafalkan aja ya nama-namanya ini. Tentu tidak hanya dihafalkan saja ya, tapi harus paham juga maksudnya apa. Oke. Ini ada sifat-sifat dari matriks hasil OBE. Jadi tadi kan kita sudah tahu ya ada 3 operasi yang bisa kita lakukan untuk OBE. Ya, ada 3 operasi. Nah, kita itu bisa melakukan beberapa kali operasi dari ketiga tadi ya. Nah, kemudian sifat-sifatnya ada 4. Yang pertama, pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah 1. Pada baris tak nol, unsur tak nol pertama adalah 1. Jadi kalau misalkan seperti ini kan unsur pertama tak nolnya 1. Ini unsur pertama tak nolnya adalah 3. Nah ini nggak boleh, ini harus 1. Jadi kalau misalkan kita punya suatu matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah kita harus bisa operasikan berkali-kali gitu ya, sedemikian rupa sampai nanti kita ketemu hasilnya itu 1 gini. Unsur pertama tak nolnya itu harus 1. Misalkan ini 2, 3, ini 6 misalkan. Ya, ini contoh saja ya. Jadi ini kan unsur tak nol pertama, ini unsur tak nol pertama, unsur tak nol pertama. Harus 1 gitu ya. Dinamakan 1 utama. Kemudian pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan. Ya, seperti ini ya. Jadi satunya itu lebih kanan daripada baris atasnya. Ini satunya lebih kanan dari baris sebelum-sebelumnya. Jika ada baris 0, baris 0 itu kan baris yang semua unsurnya 0 ya. Maka ia harus diletakkan pada baris yang paling bawah. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada, berarti harus yang paling bawah. Tapi kalau nggak ada ya tidak masalah, gitu ya. Kemudian pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Jadi gini, misalkan pada kolom yang memuat 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Jadi gini, kolom yang memuat 1 utama, ini kolom ini, memuat 1 utama ini ya, unsur lainnya adalah 0. Ini ya. Kemudian kolom ini memuat 1 utama, unsur lainnya adalah 0. Ini 0, ini juga harus 0. Kolom ini, unsur utamanya, 1 unsur utamanya ini, yang lainnya adalah 0.
Gitu maksudnya ya. Seperti itu. Nah, sifat-sifat ini itu akan dikatakan esilon baris. Masing-masing tadi sudah saya jelaskan maksudnya. 1, 2, 3, 4. Nah, esilon baris, matriks esilon baris itu jika memenuhi 1, 2, 3. Ya. Jadi suatu matriks dikatakan matriks esilon baris itu jika memenuhi sifat 1, 2, 3. Sedangkan dia dikatakan matriks esilon baris tereduksi apabila memenuhi semua sifatnya. Sifat 1, 2, 3, 4. Kita sampai OBE saja dulu ya. Tentukan matriks esilon baris tadi ya. Matriks esilon baris itu hanya memenuhi 1, 2, 3 saja ya, sifat 1, 2, 3. Jadi misal kita punya matriks 1, min 1, 0, min 1, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Kita harus mengoperasikan, kita harus meng-OBE, ya, operasi baris elementer, sehingga nanti akan menjadi matriks esilon baris tereduksi. Oh, tereduksi ya, mintanya. Tereduksi berarti yang memenuhi sifat 1, 2, 3, 4. Nah, caranya bagaimana? Jadi, pertama-tama kita lihat baris pertama dulu. Ya. Baris pertama, lihat unsur pertama dari unsur tak nol di baris pertama itu sudah 1 atau belum, gitu ya. Unsur pertama tak nolnya itu sudah 1 atau belum. Berarti di sini ini sudah 1 ya. Sudah 1. Kalau sudah 1, udah oke. Gitu ya. Harus dicek dulu. Kalau tidak 1 bagaimana? Berarti buat dia biar jadi 1. Gimana cara buat dia 1? Misalkan kita punya matriksnya seperti ini. 3, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Nah, unsur pertamanya ini kan belum 1 ya. Di sini kan 3. Biar jadi 1 bagaimana? Dibagi 3 gitu ya. Berarti kalikan sepertiga. Sepertiga B1. Gitu ya. Jadi ini nanti jadi 1, ini 2/3, ini sepertiga. Nah, sisanya tetap 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ini contoh lain ya. Tetapi karena di soalnya di sini unsur pertama tak 0 di baris pertama sudah 1, jadi ya sudah. Ya. Kemudian yang harus kita cek berikutnya adalah lihat di bawah 1. Ya. Lihat unsur-unsur di bawahnya pada kolom yang sama. Lihat unsur-unsur yang lainnya di kolom yang sama. Jadi bawahnya 1. Itu harus 0 semua. Gitu ya. Ini saya jelaskan secara ringkas dari keempat sifat-sifat tadi ya sebetulnya. Jadi ini harus 0 semua. Yang ini baris kedua sudah 0, artinya baris ketiga ini harus 0. Ya, baris ketiga ini harus 0. Bagaimana ini biar 0? Gitu ya. Biar 0 berarti. Jadi kita nggak boleh ya, kurangi aja Bu dengan 2. Nah, nggak boleh. Tidak boleh mengurangi dengan suatu angka. Kan tidak ada sifatnya tadi ya. Tidak. Dari operasi-operasi baris elementer tadi, kita kan punya 3 cara OBE tadi ya. Kan tidak ada. Kita tidak boleh mengurangi dengan suatu angka. Yang boleh hanyalah menukar baris gitu ya. Jadi yang pertama menukar baris, yang kedua mengalihkan dengan skalar, yang ketiga adalah menjumlahkan perkalian skalarnya, misalkan 2 ini, menjumlahkan yang bagian 2. Jadi kita harus mengoperasikannya, memanfaatkan baris-baris yang lain. Berarti 2 ini agar bisa 0, yaitu harus dikurangi dengan 2 kalinya baris pertama. Ya, jadi ini sebetulnya nulisnya tidak seperti ini harusnya ya. Nanti saya ralat karena ini masih pakai yang tahun lalu. Ya, nanti saya ralat. Berarti ini harusnya B3 ya,
dikurangi dengan 2 kali B1. Gitu ya. B3 dikurangi dengan 2 kalinya B1. Kan 2 dikurangi 2 kali 1 kan min 2 ya. 2 min 2, 0. Nah, jadi 0 kan. Tetapi harus dilakukan di semua unsurnya. Ini juga harus dilakukan. Tidak hanya yang ini saja ya. Satu baris. Kan tadi operasinya memang sebanyak, ya emang satu baris itu kan. Baris B3. Jadi harus dilakukan semua. 2 min 2 kali 1, 0. Ya, sudah betul. Kemudian baris ketiga berarti ini min 1 ditambah min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1 kan 2 ya. Ditambah min 1 berarti 1. Kemudian 1 min 2 kali ini. Min 2 kali 0, 0. Jadi tetap 1. Kemudian 3 min 2 kali min 1, 2. 3 ditambah 2 berarti. Gitu ya. Ini hasil operasinya. Kalau sudah melihat di kolom pertama, kita lanjut ke kolom kedua. Tapi kita lihat dari matriks yang sudah kita operasikan ya. Lihat kolom kedua. Nah, kolom kedua. Kolom kedua, baris kedua ya. Kita lihat kolom, tadi kan kita lihat kolom pertama, baris pertama. Kemudian kita lihat kolom kedua, baris kedua. Berarti kan ini ya. Nah, ini itu harus 1. Bagaimana biar 1? Ya, kalikan dengan setengah gitu ya. Bisa seperti itu mengoperasikannya. Jadi OBE ini tergantung kita mau mengoperasikannya seperti apa. Jadi akan beda-beda. Misal tadi ide saya adalah saya mengalikannya dengan setengah biar si 2 ini menjadi 1. Tetapi contoh lain bisa juga di sini kita tukar baris 2 dengan baris 3. Boleh saja, karena kenapa kok ditukar baris kedua dengan baris ketiga? Karena di baris ketiga kan ini kita punya 1 nih. Ya sudah, naikin saja, tukar saja barisnya, biar di sininya nanti jadi 1. Ya kan? Ya, 0, 1, 1, 5, 0, 2, 1, 7. Nah, ini udah 1 kan? Ini tadi sudah selesai baris ini. Nah, ini udah jadi 1 kan? Sudah jadi 1, kemudian kita lihat angka di bawahnya, unsur di bawahnya. Unsur di bawahnya 1 ini harus 0. Ini 2. Nah, 2 ini bagaimana? 2 ini harus menjadi 0. Gitu, ya. 2 ini harus menjadi 0. Yang dilakukan adalah 2 ini harus menjadi 0, berarti kita manfaatkan atasnya. Berarti, saya taruh di sini aja ya. Berarti B3 itu dikurangi 2B2. Kan ya, biar ininya jadi 0 berarti ini harus dikurangi dengan 2 kalinya ini. Gitu ya. Sehingga ini tetap 1 min 1, 0 min 1. Ini tetap 0, 1, 1, 5. Yang bawahnya baru kita operasikan. B3 min 2 kali B2. 0 dikurangi 2 kali ini, tetap 0. Kemudian B3 ini 2 dikurangi 2 kali ini, berarti 2 min 2, 0. Kemudian ini 1 min 2 kali ini, berarti min 1. Kemudian 7 min 2 kali ini, berarti 7 min 10 ya. 7 min 10 berarti min 3. Seperti ini. Ya, kita sudah punya bentuk 1, 0, 0, 1, bawahnya 00, 1, 00. Kemudian yang kita cek kemudian adalah ini. Ya, jadi kalau tadi ke sini, jadi kayak kita ngeceknya tuh seperti diagonalnya gitu ya. Jadi setelah ngecek ini kemudian yang bawah ini. Minus 1. Kita harus buat dia menjadi 1. Bu, tukar aja dengan baris kedua, ini kan 1. Nah, jangan. Kenapa kok jangan? Karena kalau ini kalian tukar, nanti akan berantakan lagi. Karena kita sudah menyusun baris kedua ini, sudah membuat baris kedua ini sedemikian sehingga unsur tak nol pertamanya adalah 1. Ya. Nah, kalau kita tukar, nanti jadi berantakan lagi. Jadi, jangan kita tukar. Ya. Tapi,
min 1 ini biar jadi 1, kita kalikan saja dengan min 1. Ya, jadi min 1 kali B3, jadi min 3. Sehingga kita peroleh 1, min 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 5, 0. 0, min 1 kali min 1, 1, 1 ya ini maksudnya. Kemudian min 3 kali min 1, 3. Gitu ya. Nah, kita sudah punya semua unsur tak nol pertamanya adalah 1. Ya. Itu adalah epsilon baris. Nah, tetapi tadi dimintanya adalah tereduksi. Sementara kita sampai epsilon baris dulu saja ya. Tereduksinya nanti. Minggu depan saja. Ya, epsilon sampai epsilon baris dulu. Kalau sampai epsilon baris berarti sampai sini ya. Nanti ini saya betulkan dulu slide-nya. Ada beberapa yang kurang tepat. Ya, jadi sampai epsilon baris dulu saja, tidak sampai tereduksi. Gitu? Pertanyaan dulu? Bingung? Secara ringkas, saya tambahkan matriks kombinasi. Oke, secara ringkas, jadi misalkan kita punya suatu matriks gitu, misalkan A, B, C dengan ukuran sembarang ya, D, E, F, G, H, I, misalkan seperti itu. Jadi kalian lihat ininya dulu, ya, lihat ini harus 1. Udah, kalau misalkan ini sudah kalian buat 1, lihat bawahnya. Bawahnya ini harus kalian buat 0 semua. Dengan cara-cara 3 tadi ya, hanya boleh melakukan 3 operasi tadi, 3 operasi OBE. Kemudian, kalau sudah 0 semua, buat ini menjadi 1. Kalau sudah, buat ini menjadi 0. Kalau sudah, terakhir buat ini menjadi 1. Gitu ya, langkahnya seperti itu. Pertanyaan dulu. Oke, nanti kalian bisa pelajarin lagi, bisa baca bukunya juga, kemudian, nah ini ada OBE ya? Ada ya. Nanti mungkin saya berikan tugas ya, tapi kelompok saja. Kelompok nanti saya bagi di grup saja ya. Tapi tugasnya sesuai yang sudah saya ajarkan tadi, biar kalian bisa review lagi ya, biar bisa review ulang. Nanti menyusul pembagian tugasnya untuk dikerjakan minggu depan ya, di pertemuan berikutnya. Itu kelompok aja tapi tidak individu ya. Jadi nanti kalian kerjakan, boleh kalian kerjakan tulis di kertas aja, kemudian kalian foto, nanti bisa di share gitu ya, bisa di share di Zoom, share screen gitu, kemudian nanti kalian presentasikan. Mudah kok, nggak banyak, paling 1 matriks gitu aja gitu ya. Oke, sampai sini pertanyaan. Oke, absen dulu ya.